Selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya? Ya, semoga kita masih dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita dalam menjalani aktivitas kita di siang hari ini. Ya, khususnya nih para pemuda, kita harus memiliki jiwa semangat yang luar biasa. Jangan kalah kita dengan orang tua ataupun lebih dewasa dari kita. Kita harus menunjukkan semangat kita dalam menjalani aktivitas kita, dalam menggapai setiap tujuan kita yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ya. Dan juga untuk para teman-teman, jangan pernah bosan dalam belajar gitu. Dimanapun, mau kapanpun, mau kita sudah tua, jangan pernah kita bosan untuk belajar, karena belajar ini adalah hal yang wajib kita lakukan, karena di dalam proses kehidupan kita penuh banyak pembelajaran yang kita dapat gitu. Ya, langsung saja saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit mengenai teknik pembacaan puisi. Di sini ada 14 teknik dalam membaca puisi. Yang pertama itu interpretasi, vokal, diksi, tempo, dinamika, modulasi, intonasi, jeda, pernapasan, penampilan, gerak, komunikasi, ekspresi, dan konsentrasi. Jadi 14 teknik ini dapat membantu teman-teman dalam membaca puisi. Jadi untuk kakak, abang, dan teman-teman yang mungkin memiliki skill dalam membaca puisi, nah mereka bukan semata-mata langsung tahu gitu, karena mereka juga penuh belajar dan mereka tidak pernah bosan dalam belajar dan terus belajar, apalagi dalam pembacaan puisi ini gitu. Mungkin untuk teman-teman yang berniat dalam membaca puisi dan kesal nih, kok kurang menarik ya dalam membaca puisi saya, kok masih ada yang kurang gitu. Nah, bisa sama-sama kita belajar di sini. Inilah tekniknya. Yang pertama itu interpretasi, dan sudah saya bacakan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih interpretasi ini ya. Interpretasi ini adalah ketajaman visi dan emosi yang ada di dalam diri kita dalam menafsirkan, membedah puisi. Jadi itulah interpretasi atau pemahaman makna puisi. Misalnya nih, puisi Akulah Medan. Jadi kita harus benar-benar memahami apa sih maksud dari puisi Akulah Medan ini gitu. Terus yang kedua, vokal kita A, I, U, E, O itu benar-benar kita harus belajar agar dalam pengucapan puisi tersebut kita tidak terjadi terpleset gitu. Kita sering membaca puisi kan A dan O itu tidak terlihat jelas gitu. Jadi inilah fungsinya teknik dalam belajar artikulasi pengucapan kata. Jadi kita harus belajar artikulasi pengucapan kata yang utuh dan jelas, bahkan di setiap hurufnya. Nah, jadi setiap hurufnya itu kita harus memahami artikulasi vokal tersebut. Terus ada diksi, tempo. Nah, diksi ini apa? Pengucapan kata demi kata dan tekanan yang bervariasi dan dari rasa. Ya, diksi ini adalah pengucapan. Nah, ini tadi kita tidak bisa membacakan sebuah puisi itu datar saja. Jadi harus banyak variasi kita dalam membaca puisi. Agar supaya apa? Agar puisi kita menarik didengar dan enak didengar para audiens dalam pembacaan puisi kita. Terus ada tempo. Nah, tempo ini kan terkadang kita membaca puisi itu dengan tempo yang datar gitu. Misalnya temponya lambat-lambat aja, keras-keras aja. Nah, ada di titik-titik tertentu ataupun di kata-kata tertentu kita harus memiliki tempo yang benar-benar penekanannya itu harus kita tekankan gitu. Agar apa? Dari tempo ini para pendengar pun bisa menyimak dan memahami apa sih sebenarnya pesan dari dan kesan dari puisi tersebut gitu. Jadi dari tempo ini bisa kita lihat gitu dalam pembacaan puisi dan lebih mudah lagi dimengerti oleh audiens atau pendengar dalam pembacaan puisi kita gitu.
gitu. Terus ada modulasi. Nah, modulasi ini adalah suara dalam pembacaan puisi. Nah, bagaimana kita harus menempatkan suara kita gitu. Nah, suara kita itu bagaimana dalam pembacaan puisi kita harus menempatkan suara kita itu cocoknya di puisi mana gitu. Nah, suara kita misalnya nih harus mellow, kita paksa nih gitu, kita paksa harus membaca puisi Akulah Medan yang begitu tegas, yang harus memiliki suara yang wow besar gitu. Itu tidak bisa kita paksakan. Jadi kita harus benar-benar melihat ataupun memastikan suara kita ini cocoknya di puisi mana gitu. Ini sih terkadang kita tidak mengerti gitu. Ini hal kecil, tapi hal kecil ini membawa dampak yang berpengaruh terhadap pembacaan puisi kita. Terus ada intonasi, jeda, pernapasan. Nah, intonasi ini adalah tekanan. Seperti tadi yang saya bilang, intonasi tekanan yang wajib kita tekankan dalam puisi tersebut. Tapi kita harus tahu di kata-kata mana kita harus menekankan puisi itu gitu, menekankan dari kata-kata yang harus kita ucapkan. Terus ada jeda. Nah, kita membaca puisi nggak harus tap gitu, tapi kita harus membaca puisi ada jeda gitu. Harus ada penjedaan agar apa? Puisi itu lebih dilihat ataupun didengarkan oleh audiens, lebih tertarik. Nah, lebih wow dalam mendengarkan gitu. Terus ada pernapasan. Nah, dalam pembacaan puisi kita harus juga mengatur pernapasan kita. Nah, ini seringkali kita membaca puisi kita tidak tahu mengatur pernapasan kita harus bagaimana gitu. Jadi kita harus tahu mengatur pernapasan kita sebaik mungkin agar puisi kita terlihat nyaman didengar audiens. Terus yang selanjutnya ada penampilan. Nah, kita harus mencocokkan penampilan kita dengan puisi yang kita bawakan. Nah, terkadang nih kita tidak begitu paham mengenai penampilan yang terkadang kita juga menyepelekan mengenai penampilan kita dalam pembacaan puisi gitu. Padahal penampilan ini akan berpengaruh dalam membaca puisi gitu. Terus gerak. Nah, disinilah gerak tubuh kita dalam membaca puisi. Nah, kita nggak bisa diam aja gini membaca puisi. Misalnya Akulah Medan gitu, kita diam aja gini. Padahal kita harus memiliki ekspresi gerak tubuh yang benar-benar leluasa agar apa? Kita nyaman dan audiens pun nyaman mendengarkan puisi kita dan melihat gerak tubuh kita. Ya. Terus ada komunikasi. Nah, di dalam puisi juga ada komunikasi. Nah, jangan salah teman-teman, di dalam puisi bukan hanya sekedar hiburan atau enak didengar puisinya, tapi kita harus menekankan komunikasi itu gitu. Gimana kita harus menekankan komunikasi dalam membaca puisi itu? Nah, itulah yang harus kita pelajari dalam teknik membaca puisi ini gitu. Terus ekspresi, ya tidak kalah penting ekspresi. Nah, ekspresi penting sekali dalam membaca puisi gitu. Ekspresi kita, dari ekspresi kita akan terlihat bahwa kita itu benar-benar menghayati dalam membaca puisi tersebut. Dan yang terakhir, konsentrasi. Nih, kita seringkali membaca puisi kurang konsentrasi. Kita hanya menikmati saja gitu, saking menikmati puisi tersebut, kita terlupa kata-kata yang ada di dalam puisi itu gitu. Nah, itu sering sekali terjadi pada kita. Jadi kita harus konsentrasi yang penuh. Selain kita berekspresi, selain kita berintonasi yang benar-benar cukup dalam pembacaan puisi, penampilan dan sebagainya, kita juga harus memiliki konsentrasi yang cukup dalam pembacaan puisi. Ya, teman-teman, tidak mudah dalam membaca puisi, tetapi kalau kita mau belajar, itu membawa kita dalam kemudahan dalam membaca puisi. Ya, inilah teman-teman yang bisa saya bagikan. Inilah penjelasan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk dalam pembacaan puisi teman-teman untuk selanjutnya.
ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengar dan menyimak penjelasan dari saya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, semangat.